Perebutan jenazah. Apakah jenazah itu perlu diperebutkan dan bagaimana penyelesaian ketika terjadi perebutan jenazah? Apakah yang bersangkutan akan dikuburkan secara Kristiani atau secara Muslim? Jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Yang di Bandung adalah sesuatu yang banyak menyita perhatian banyak orang. Yang mana terjadi perebutan jenazah ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian keluarganya meminta supaya dimakamkan secara Kristen, tetapi dari pihak Muslim mengatakan bahwa almarhumah sudah pernah syahadat dan sudah memeluk agama Islam. Lalu bagaimana penyelesaiannya dan harus seperti apakah penguburannya? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Begini, entah endingnya seperti apa, ya, keluarga ini harusnya menemui gitu. Mediasi itu kan ada. Ya, kita ini kan datang baik-baik, kecuali kita dengan arogansi kan beda ya. Ya itu yang sebetulnya kami rada menyesal juga. Nah ini oke lah disuruh nunggu ya. Jadi ya itu tadi nggak saling ayolah sama-sama. Sebetulnya kita kan pengen rembukan. Tapi kayaknya mereka itu gitu loh. Itu kan repot. Nah ini kan jangan sampai ya kita ini kan punya harga diri Pak Polsek. Makanya di sini kita buka dulu egois kita ini, kita kesampingkan dulu. Yang diperebutkan ini adalah dia mati mau seperti Muslim atau seperti Nasrani kan itu. Itu kan yang jadi permasalahannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau nanti yang Muslim siapa yang tanggung jawab? Oh, kita sebagai rekan daripada mualaf. Dalam konteks ngejalurnya bahwa kita adalah pihak ketiga. Tapi kalau berbicara mungkin ibu, adik, kakaknya, keluarganya itu ada hubungan darah kan gitu. Kembali lagi kepada Ketika terjadi seseorang mengalami kematian, yang mana kematian itu adalah di mana roh dan tubuh seseorang itu sudah terpisah. Roh itu akan meninggalkan tubuhnya dan tubuhnya itu akan terbujur kaku. Dalam prosesi pemakaman biasanya adalah seseorang itu akan dimakamkan berdasarkan agama yang dianutnya. Masing-masing agama itu punya aturan tersendiri dalam memakamkan seseorang yang sudah meninggal. Tetapi yang menjadi perhatian adalah ketika ada seseorang di Bandung yang akan dimakamkan oleh keluarganya secara Kristen, tetapi kemudian dari agama seberang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini sudah mualaf, dia sudah tidak lagi menjadi orang Kristen. Maka terjadi kemudian tarik-menarik perdebatan, sebenarnya dia ini dimakamkan seperti apa. Ketika kita berbicara mengenai keyakinan atau agama, sebenarnya agama itu mengikat ketika dia masih hidup. Karena kalau sudah mati, mayat itu tidak lagi memiliki agama. Hanya pemakamannya biasanya itu diurus oleh keluarganya. Maka keluarga dan perhimpunan agamanya biasanya akan mengurus pemakamannya sampai selesai. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa seseorang itu dia penting untuk diketahui dia ini beragama Islam atau Kristen itu adalah pada saat dia hidup. Artinya begini, dalam kekristenan sendiri ketika ada kematian maka tubuhnya itu, jasadnya itu kembali kepada tanah. Seperti kata firman Tuhan,
karena engkau dari tanah, engkau akan kembali kepada tanah. Dan rohnya yang akan kembali kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga ketika seseorang sebelum mati, disitulah saat yang paling tepat, itulah kesempatan di mana dia diberi kesempatan memilih untuk ikut Yesus atau tidak. Tetapi kalau kemudian dia tidak menjadi pengikut Yesus, ya kita juga harus ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Karena yang diperhitungkan di hadapan Allah itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya, rohnya. Maka ketika terjadi masalah yang di Bandung ini, memang diperlukan berpikir dengan kepala yang dingin. Kita tidak perlu memperebutkan jenazah itu. Mengapa tidak perlu? Karena kita hanya buang-buang waktu saja. Sekalipun dia meninggal dengan agama tertentu, dimakamkan dengan agama tertentu, tetapi sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir itu yang menjadi penentunya. Walaupun tidak ada saksi, kita nggak usah khawatir. Apa yang dia yakini, dia pasti akan kembali ke sana. Dan juga yang harus kita ingat adalah pentingnya bagi kita untuk jelas dalam beragama. Ya kalau Anda Kristen, ya beribadahlah sebagai orang Kristen, hiduplah sebagai orang Kristen. Kalau Anda yang beragama lain atau beragama Muslim, ya beribadahlah, hiduplah sebagai orang Muslim. Begitu juga dengan agama Buddha, Hindu, dan Konghucu, ya beribadahlah seperti agama yang kita yakini. Tetapi juga perlu untuk kita ketahui supaya tidak ada pertikaian ketika seseorang itu sudah meninggal. Kalau misalnya terjadi seperti kasus yang di Bandung ini, ya penting juga bagi seseorang sebelum meninggal, ya dia menyampaikan dia mau dimakamkan seperti apa, dia mau dikuburkan mau seperti apa, sehingga tidak membuat repot keluarga, membuat repot orang lain. Salam.